Shalom semuanya, teman-teman. Buat yang belum kenal, salam kenal ya. Nama aku Karen, terus kenalannya apa lagi ya? Domisilinya di Pontianak sekarang gitu ya. Oke, jadi hari ini aku dipercayain buat sharing ke teman-teman semua. Ini agak berat sih bahasannya sebenarnya ya, tentang Roh Kudus gitu ya. Oke, tapi ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman, belajar kebenaran firman Tuhan. Yang udah siap, boleh dong ketik di chatnya dong, siap gitu. Sambil aku share screen ya. Yes, mantap. Ini udah banyak yang siap ya, teman-teman. Oke. Oke, kita mau mulai langsung aja ya, teman-teman. Belajar hari ini di Disciples Cell Group. Jadi temanya itu adalah seberapa pentingkah peran Roh Kudus di hidup kita, gitu ya, teman-teman. Oke, tapi sebelum aku sharing, ini aku review dulu nih poin yang 2 minggu lalu Ko Timothy share ke kita semua gitu di DCG sebelumnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin berhalangan hadir tetap bisa tahu poin intinya tuh apa aja sih gitu. Jadi kalau sebelumnya itu intinya ada bahas 3 poin. Kalau Roh Kudus itu sebagai penolong dalam hidup kita gitu kan. Itu ada di ayatnya Yohanes 14 ayat 16 dan Roh Kudus sebagai penghibur di Yohanes 14 ayat 26 dan setiap kita orang yang percaya itu diberikan karunia roh. Gitu. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita pasti punya namanya karunia roh gitu ya. Nah, cuman memang ada orang yang udah tahu karunia rohnya apa, tahu dengan jelas, ada juga yang belum tahu gitu. Nah, kemarin itu Kotim juga sempat bilang kalau misalnya teman-teman masih belum mengetahui itu bisa doa ke Roh Kudus untuk minta tunjukin apa sih karunia roh yang emang Tuhan kasih buat kita dan tetap melakukan tanggung jawab yang emang udah Tuhan percayain dalam hidup kita, termasuk mungkin pelayanan-pelayanan kita eh, yang udah Tuhan percayain kayak gitu, walaupun mungkin kita belum tahu dengan jelas atau dengan detail karunia saya tuh apa sih. Mungkin kan ada yang udah tahu jelas, oh karunia saya ini mengajar, misalnya kayak gitu ya. Itu kan udah tahu dengan detail atau dengan spesifik gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang belum belum tahu nggak apa-apa gitu. Kita bisa tetap kembangin talenta yang Tuhan udah berikan ke kita kayak gitu. Tapi pastinya ada dong ya teman-teman ya. Pastinya ada kayak karunia atau talenta yang Tuhan kasih ke hidup kita. Nggak mungkin nggak ada satupun, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi itu perlu kita terus gali dan kita cari tahu. Oke, jadi sebenarnya hari ini sharing aku adalah nyambung dengan peran Roh Kudus ya, tapi ya pastinya beda, nggak mungkin aku ulang lagi kan yang ini gitu. Jadi ini ada beberapa poin yang berbeda dan ini kita sama-sama belajar ya teman-teman, semoga bisa memberkati teman-teman juga. Oke, jadi tapi sebelum itu dia ada satu kalimat yang sempat disebutin waktu Kotim sharing, itu adalah kehidupan Kristen tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Oke, teman-teman di rumah boleh bilang juga ya, 1, 2, 3, kehidupan Kristen tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Oke, masa sih? Mungkin ada yang nanya gitu ya, masa sih emangnya sepenting itu ya Roh Kudus itu di hidup kita gitu kan? Nah, ini kita mau sama-sama bahas satu-satu gitu, selain 3 poin yang udah Kotim bahas gitu ya teman-teman. Nah, ini ada di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku mau minta tolong Andrea buat bacain. Siap, Kak Karen. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Oke, thank you Andrea. Ya, teman-teman, ini jadi ada 2 hal yang aku highlight ya. Yang pertama itu tentang eh, Tuhan bilang kalau Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Itu maksudnya Roh kebenaran itu ya, Roh Kudus itu akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Dan kemudian ada janji Tuhan juga setelah Tuhan ngomong kayak gitu, yaitu adalah aku datang kembali kepada kamu. Oke, nah ini poin pertamanya adalah yang mau kita pelajarin. Yang pertama itu, Roh Kudus itu mengingatkan dan meneguhkan kita tentang janji Tuhan dalam hidup kita, kayak gitu. Jadi ini aku dapat apa satu analogi juga sih waktu kemarin ibadah gitu kan. Jadi ketika kita misalnya nih kita punya orang tua ya, orang tua kita itu berjanji sesuatu gitu.
kita pasti akan menunggu janji itu, benar ya teman-teman. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu janji itu beneran akan ditepati atau enggak gitu. Tergantung mungkin tergantung situasi dan kondisi, tergantung juga orang tua kita gitu kan. Itu kalau ngomongin tentang janji kayak gitu. Tapi pastinya kita sebagai misalnya anak gitu kan, kita pasti terus mengingat janji-janji itu gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu itu akan ditepati apa enggak sih janjinya kayak gitu. Tapi kita tetap pasti akan berharap dan akan menunggu gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang kita mau sama-sama terus ingatkan ke diri kita. Mungkin kalau manusia, makanya firman Tuhan bilang jangan berharap kepada manusia. Benar ya teman-teman ya. Karena manusia itu bisa mengecewakan. Orang tua kita bisa mengecewakan, sahabat kita bisa mengecewakan. Mungkin pacar kita juga bisa mengecewakan gitu ya. Tapi ada satu hal yang pasti adalah harapan kita di dalam Tuhan kayak gitu. Nah, gimana kita bisa terus dalam kita menjalani hidup pasti nggak mudah untuk kita bisa terus percaya kalau harapan itu selalu ada. Itu susah pasti. Sebagian dari teman-teman mungkin kayak pernah ngalamin lagi di kondisi yang terpuruk banget, banyak masalah banget gitu. Dan ngerasa, kok Tuhan katanya mau ada satu orang yang sharing ke aku. Jadi dia ngalamin satu hal pergumulan yang berat, ibaratnya kayak masalah itu datang terus ke hidupnya dia gitu kan. Dan dia sampai bilang, kan Tuhan bilang ada pelangi sehabis hujan, tapi kapan pelangi itu datang gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Nah, kadang tuh saat kita di kondisi yang susah, kita juga susah untuk bisa punya pengharapan yang pasti gitu loh. Walaupun kita udah percaya sama Tuhan. Tapi maka dari itu perlu kita ingat sama-sama teman-teman. Itulah fungsinya salah satu peran Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia itu akan terus mengingatkan dan meneguhkan kita tentang janji Tuhan. Kalau harapan kita dalam Tuhan itu pasti dan Tuhan gak akan mengecewakan kita. Amin teman-teman. Amin ya. Oke, ini ada ayat lagi teman-teman di Roma 5 ayat 5. Ya kan dibilang dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kayak gitu. Nah, ini aku ada satu analogi nih teman-teman. Ini analoginya nggak sempurna sih. Aku waktu merenungkan terus ya udah aku coba ceritain analogi ini ya ke teman-teman, tapi semoga teman-teman bisa nangkep intinya. Jadi analoginya adalah contoh nih ya teman-teman, buat teman-teman yang buat teman-teman yang ngerti lah ya. Ini misalnya kalau kita mau beli sebuah rumah, namanya rumah itu kalau kita mau cicilan itu pasti kan kita namanya ada bayar uang muka atau DP gitu ya teman-teman. Anggaplah ya, anggapannya itu rumahnya itu misalnya 500 juta gitu ya. Nah, terus kita harus DP tuh 50 juta. DP itu buat apa sih? Gitu kan? Atau ya uang muka atau DP itu buat apa sih sebenarnya? Pastinya salah satunya untuk ibaratnya tuh sang penjual itu yang mau jual rumah atau developernya itu kayak mau mastiin ini beneran bakal jadi beli apa enggak. Makanya dibilang tanda jadi atau DP kayak gitu kan, uang muka gitu kan. Untuk tahu kepastian jadi beli atau enggak gitu kan, untuk tahu kepastian. Tapi menurut teman-teman nih, ketika kita udah bayar DP nih bisa 50 juta dari harga rumah 500 juta. Apakah itu udah pasti 100% rumah itu bakal jadi milik kita dan kita bakal lunasin? Menurut teman-teman 100% pasti bakal lunas gak tuh rumahnya? Kalau menurut teman-teman. Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Ini suaraku masih masuk kan ya teman-teman? Oh ya, oke, ini udah ada jawaban ya. Belum tentu. Tidak, iya, enggak, benar. Oke, ya. Jadi belum tentu, teman-teman. Kenapa? Simpelnya adalah karena harga rumah itu adalah 500 juta. Ya kan? Itu baru dibayar DP-nya 50 juta atau sekitar 10%-nya. Jadi itu kalau secara logika aja itu pas karena dia belum lunasin, ya pasti dia ada kemungkinan dia misalnya dalam pertengahan lagi nyicil dia nggak bisa cicil gitu kan, atau gagal bayar gitu orang bilangnya gitu ya. Itu mungkin aja terjadi gitu, karena kita nggak tahu kondisi tiap orang, kita juga nggak tahu kondisi perekonomian. Misalnya kayak kemarin tiba-tiba COVID, nggak ada yang menyangka juga tiba-tiba COVID gitu kan. Banyak perusahaan besar yang bangkrut juga. Itu kan nggak bisa kita tahu gitu. Dan itu namanya itu nggak pasti gitu, nggak ada kepastian walaupun udah ada jaminannya, walaupun kita udah bayar sebagian gitu. Kenapa nggak pasti? Karena yang dibayarkan itu nggak senilai dengan barang tersebut.
yang dibayarkan cuma 50%, ya kan, cuma 50 juta, sedangkan harga rumahnya 1.500 juta, kecuali yang dibayarkan adalah sesuai dengan harga tersebut. Nah, berarti sama dengan rumahnya udah jadi hak milik kita gitu kan, simpelnya kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kalau apa, aku dapat apa ya, pengertian gini ya teman-teman. Jadi Tuhan itu berikan Roh Kudus dalam hidup kita, anggapannya sebagai jaminan. Tapi jaminannya ini apa? Jaminannya ini 100%. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Kalau rumah tadi nilainya tuh beda dengan DP-nya. DP-nya hanya 10%. Sedangkan harga rumahnya itu 500 juta, DP-nya 50 juta. Berarti nilainya nggak sama dong. DP-nya itu lebih kecil daripada nilai rumah itu. Sedangkan kalau Tuhan memberikan jaminan itu adalah Dia sendiri gitu, pribadinya, yaitu Roh Kudus yang diberikan buat kita. Yang berarti Roh Kudus itu kan Tuhan sendiri gitu. Jadi ibaratnya itu jaminan pasti kalau Tuhan itu bakal menepati janjinya Dia gitu. Janjinya Tuhan tuh apa aja? Teman-teman pasti tahu janji Tuhan itu banyak banget di firman Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan maksudnya anak cucu kita tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan datang kembali menjemput kita, kayak di ayat Yohanes tadi gitu kan. Dia nggak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia akan kembali lagi gitu untuk menjemput kita. Itu janji Tuhan, teman-teman. Dan itu Tuhan memberikan Roh Kudus itu ibaratnya sebagai jaminan pasti kalau janjinya itu akan digenapi. Kayak gitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman bisa nangkep analoginya gitu ya, teman-teman ya. Tapi poinnya adalah itu sebenarnya. Jadi poinnya adalah tentang harapan pasti di dalam Tuhan gitu. Jadi Roh Kudus itu ibaratnya sebagai jaminan, sebagai pengingat dan peneguhan kita kalau janji Tuhan itu pasti akan digenapi gitu. Tapi tergantung waktunya Tuhan gitu ya. Kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan, dan kadang janji itu pun nggak sesuai sama keinginan kita, nggak sesuai sama apa yang kita pikirkan, ekspektasi kita gitu. Mungkin aja gitu. Tapi setiap kita yang percaya, firman Tuhan bilang kalau semuanya Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia gitu. Jadi itu pasti baik untuk kita gitu. Nah, terus ini di ayat Yohanes 14 ayat 26 dibilang, firman Tuhan bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ya ngalamin yang kayak contoh lagi kondisi down atau apa, terus tiba-tiba dikuatkan gitu misalnya lewat lagu, atau tiba-tiba firman Tuhan itu muncul sendiri di kepala teman-teman, atau anggaplah lagi scrolling IG atau TikTok terus teman-teman merasa dikuatkan gitu. Itu sebenarnya salah satu pekerjaan Roh Kudus juga gitu. Jadi aku percaya nggak ada yang kebetulan ya. Kita anak Tuhan itu nggak ada yang kebetulan. Jadi semua tuh pasti ada rencana Tuhan. Dan itu adalah salah satu peran Roh Kudus gitu untuk mengingatkan kita tentang semua hal janji-janji Tuhan yang udah Tuhan katakan gitu. Ya, jadi ini poin pertama, teman-teman, mengingatkan dan meneguhkan kita tentang janji Tuhan dan memberikan kita harapan yang pasti gitu. Oke, dan poin yang kedua, teman-teman, itu adalah memimpin dalam seluruh kebenaran. Gitu. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ada di ayat 16 ayat 13. Andrea boleh bantu baca lagi? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, thank you Andrea. Ya, jadi di sini firman Tuhan bilang ya, yang aku udah bold juga, itu Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Gitu. Nah, ini ada satu ayat lagi nih di dalam 1 Samuel 10 ayat 6. Dibilang, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia baru. Ya, jadi salah satu bukti kalau hidup kita dipimpin oleh kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, itu pastinya orang lain bisa melihat adanya perubahan dalam hidup kita. Kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengimani kalau ya Roh Kudus ada dalam hidup saya, ya Roh Kudus itu roh kebenaran, oh berarti hidup saya itu udah jadi orang benar gitu, tapi kelakuannya nggak benar gitu. Itu berarti menunjukkan kalau
hidup teman-teman tuh belum dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh kebenaran itu gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya hidup kita dipimpin, itu pasti ada tandanya. Orang lain pasti bisa melihat hidup kita gitu. Melihatnya dari mana? Dari perubahan gitu. Ya, ini bilang berubah menjadi manusia yang lain. Dan ada satu syarat juga. Syarat itu apa? Jika kita mau membuka hati dan mau dipimpin gitu. Jadi kata kuncinya adalah mau. Sama kayak kalau teman-teman dengar kisah-kisah nabi di zaman dulu ya, kayak Samuel, Musa, mereka semua itu bukan yang kayak langsung hidupnya diubahkan Tuhan, langsung dipakai Tuhan. Nggak langsung kayak gitu kalau teman-teman tahu ceritanya ya, kayak Elia juga. Itu kan mereka semua itu ibaratnya Tuhan kasih kesempatan ke mereka gitu. Kayak ibaratnya Tuhan tuh mau sampai mereka tuh sadar dan mereka yang mau sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi bukannya satu keharusan, tapi kayak mereka yang mau, mereka yang membuka hati, mereka yang mau untuk dipimpin dan mereka yang mau untuk dipakai sama Tuhan kayak gitu. Jadi Tuhan itu nggak pernah maksa kita ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu buka hati kita perlu merendahkan hati kita dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun pasti nggak nggak mudah teman-teman ya. Aku tahu gitu kan, kita sama-sama manusia ya. Gitu. Apalagi masih muda nih, tantangannya banyak gitu kan. Pasti kayak gitu teman-teman. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau buka hati, itu pasti ada kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita melakukan hal yang benar mungkin di dalam lingkungan yang tidak benar. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu emang impossible, makanya kenapa kita perlu pimpinan Roh Kudus, kita perlu pimpinan Tuhan supaya kita bisa melakukan hal yang benar di tengah-tengah lingkungan yang nggak benar mungkin kayak gitu. Nah, jadi ini aku ada kisah nih, oke? Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa menyimak ya. Nih, jadi aku ada 2 kisah. Yang pertama itu namanya si Dora ya. Ya, ini emang Dora beneran sih namanya ya. Kalau teman-teman pernah nonton film itu, film kartun Dora the Explorer gitu ya. Oke, jadi ceritanya adalah gini. Si Dora ini eh, dia ini di sekolah tuh anaknya rajin gitu ya, rajin, tapi walaupun nilainya dia tuh pas-pasan ya di sekolah, tapi dia tetap rajin belajar gitu kan. Dan dia juga percaya dia percaya sama Tuhan gitu ya, maksudnya dia orang Kristen dan juga dia udah lahir baru, udah hidup baru gitu. Jadi ceritanya adalah ketika ujian akhir nih, ujian sekolah gitu kan, ujian akhir. Nah, habis itu teman-temannya tuh kebanyakan satu kelas tuh pada nyontek semua gitu ceritanya. Nah, jadi namanya hampir semua temen nyontek, pasti kita kepikiran juga nggak sih? Gitu. Ya kan? Maksudnya itu kayak secara naluri itu kayak jadi mau keikutan temen juga gitu kan. Semuanya nyontek nih. Masa gue sendiri nggak nyontek gitu kan, misalnya gitu. Ya, jadi dia pun sempat kepikiran nih mau nyontek karena teman-temannya semua pada nyontek terus ngajakin dia juga gitu kan. Biar nilainya bagus karena selama ini nilai dia tuh pas-pasan terus gitu kan. Nah, tapi dia tuh ceritanya dia tuh sadar kalau hal itu nggak benar. Dan akhirnya dia memilih untuk nggak nyontek gitu ya teman-teman. Wih, tepuk tangan dong. Hebat kan dia nggak nyontek ceritanya. Oke, nah terus ini adalah kisah yang kedua. Ya, jadi ini ada 2 kisah aja, jangan banyak nanti lupa ya. Jadi ini ada 2 kisah ya. Yang kedua adalah kisah si Emon namanya gitu ya. Nah, di sekolah juga ceritanya. Nah, jadi si Emon ini, dia itu anaknya nggak rajin gitu. Nggak rajin, maksudnya nggak gimana rajin, kayak biasa-biasa aja lah gitu. Nggak ambis banget lah anaknya gitu ya. Nah, terus nilainya tuh yang bagus cuman MTK di sekolahan. Wah, jago ya, padahal banyak yang nggak bisa MTK gitu. Nah, tapi kalau di pelajaran bahasa itu, dia tuh lemah banget, teman-teman. Nah, kebetulan pas ujian juga nih, ya ini kan ceritanya temenan sama si Dora tadi ya. Jadi pas ujian ini, dia itu eh, karena dia nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, nggak bisa pelajaran bahasa. Jadi dia sama teman-temannya itu nyontek gitu ya. Maksudnya sudah menyusun strategi gitu ya. Jadi nyontek kan perlu strategi juga biar nggak ketahuan kan. Ya jadi menyusun strategi sama teman-temannya. Gimana nih biar bisa nyontek bareng-bareng gitu ya. Nah, padahal nih teman-teman, dia tuh dari keluarga yang takut akan Tuhan gitu ya. Tapi dia tuh memilih untuk nyontek karena dia takut nggak lulus ujian gitu teman-teman. Nah, jadi dari kisah 2 tadi ini, dari 2 kisah tadi, ya kan si Dora dan si Emon, ya kalau digabungin jadi Doraemon. Kebetulan aja namanya pas ya teman-teman. Nah, jadi menurut teman-teman nih, kira-kira siapa sih yang dari kisahnya tadi yang hidupnya tuh mau dipimpin oleh kebenaran dan akhirnya emang dia memilih yang benar gitu. Ya udah kelihatan ya, yang mana ya?
Iya, Dora. Oke. Oke, ini berarti yang menjawab nih menyimak ya harusnya ya. Oke, thank you teman-teman. Sudah menyimak cerita aku ya. Oke, ya, jadi yang kelihatan ya teman-teman perbedaannya gitu ya. Walaupun si Emon ini hidup ya lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan gitu ya. Tapi padahal sebenarnya dia bisa milih kan, dia bisa milih antara mau nyontek atau enggak gitu. Tapi dia pada akhirnya dia memilih untuk menyontek kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kalau si Dora ini mau dipimpin oleh kebenaran gitu, walaupun nggak mudah karena satu kelas teman-teman yang nyontek. Nah, sedangkan si Emon ini nggak mau dipimpin oleh kebenaran gitu. Jadi walaupun misalnya kita lihat sama-sama orang Kristen gitu kan, tapi itu balik lagi ke masing-masing. Mau nggak dia dipimpin? Mau nggak dia hidupnya tuh diubahkan? Mau nggak jadi beda gitu? Mau nggak kayak benar-benar hidup kita tuh memancarkan kalau kita tuh beda sama yang lain gitu loh. Kita tuh nggak ikut-ikutan yang nggak benar gitu. Mau nggak? Itu kan balik lagi ke pilihan masing-masing, balik lagi ke pilihan teman-teman. Diajak clubbing, mau nggak clubbing gitu kan? Ya tergantung sih clubbingnya ngapain gitu ya. Kalau ulang tahun temen ya ulang tahun temennya di clubbing gitu ya. Virtual aja deh, virtual gitu. Sekarang udah virtual ya. Jadi maksudnya untuk segala sesuatunya itu kita perlu mempertimbangkan dengan baik gitu ya, karena Tuhan kasih kita free will, Tuhan kasih kita kehendak bebas gitu. Jadi kita perlu gunakan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita perlu punya hati yang mau dipimpin walaupun mungkin hal itu nggak mudah untuk kita lakukan gitu. Ini masih menyimak teman-teman? Kalau yang menyimak boleh dong kasih kasih jempolnya. Iya. Yeah. Oke. Aku lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini poinnya terakhir teman-teman. Yang poinnya terakhir adalah ketiga, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk bersaksi, kayak gitu. Bersaksinya di mana? Ya bisa di keluarga, mungkin keluarga kita ada yang belum mengenal Tuhan, sahabat kita, teman kita, guru, atau bahkan mungkin untuk yang udah kerja, bos kita atau lingkungan pekerjaan kita gitu. Nah, Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa untuk bisa bersaksi. Nah, ini ada ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sini bilang kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita gitu. Jadi kuasa itu turun ketika Roh Kudus turun ke atas kita dan ada di dalam hidup kita. Nah, kuasa itu akan akan ada di dalam hidup kita. Kuasanya itu apa? Kuasanya itu akan supaya kita tuh bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, kayak gitu. Amin ya teman-teman. Nah, ini aku ada satu kisah ya. Ya, ini jadi cerita lagi. Jadi ini ceritanya beneran kali ini ya, bukan analogi atau bukan study case gitu. Ya, jadi ini adalah teman SMA aku. Jadi singkat cerita itu setelah lulus SMA, aku nggak ngerti kisah detailnya, tapi dia kayak ada masalah keluarga, akhirnya dia tuh pindah ke Bali sendiri. Dan aku lihat di story IG-nya itu dia kayak punya teman-teman di sana gitulah. Terus tapi hidupnya tuh jadi kayak nggak benar gitu, hidupnya tuh nggak benar. Nah terus singkat cerita itu aku dapat kabar, ini ada di tanggalnya 14 Mei 2020. Itu aku dapat kabar dari teman-teman seangkatan kalau si teman aku ini namanya Irfan, dia itu sakit gitu. Sakitnya itu apa ya? Aku lupa dia penyakitnya gitu, tapi kayak udah parah gitu, sampai badannya kurus banget gitu ya. Kalau nggak salah masalah paru-paru gitu. Karena dia di Bali itu ngerokok, terus nggak tau lah, pokoknya hidupnya nggak benar gitu. Padahal dulu kita satu sekolah gitu, dan sama-sama di sekolah Kristen gitu ya teman-teman. Dan satu pelayanan juga anyway gitu. Terus singkat cerita itu dia udah kritis banget lah ibaratnya gitu ya. Terus dia dirawat di rumah sakit. Dan akhirnya pas tanggal 14 malam ya, itu jam 9.18 malam, itu sebelum itu aku kayak udah gelisah gitu ya. Aku udah kayak mikir, aduh gimana ya Tuhan gitu kan. Kayak ngeliat dia kasihan gitu kan. Kayak udah apa ya, kayak apa feelingnya tuh kayak aduh kayaknya bentar lagi nih gitu kan. Dan maksudnya aku ngeliat dia terakhir-terakhir itu kayak kayak jauh dari Tuhan lah intinya gitu ya. Aku juga nggak ngerti maksudnya dia kayak pindah agama atau gimana, aku nggak ngerti deh karena udah nggak kontekan gitu. Tapi aku kayak di situ tergerak gitu. Akhirnya aku itu voice note kan, aku voice note ke dia. Intinya adalah di voice note itu aku cuman kayak kasih semangat. Terus aku kayak
ingetin dia terus untuk balik ke Tuhan gitu kan. Terus kayak aku nyanyiin dia lagu juga gitu, lagu gereja gitu kan. Terus yang terakhirnya itu aku kayak doain sikat gitu lah. Tapi sejujurnya itu kayak sambil menahan nangis gitu ya. Um, sorry. Ya karena sedih aja sih teman-teman. Maksudnya kan itu kayak 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 teman kita gitu kan. Terus kayak ngelihat 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 dia tuh sorry ya teman-teman. Ya maksudnya tuh ngelihat dia tuh kayak jadi kasihan gitu loh. Kok bisa kayak gitu ya gitu. Tapi di situ di satu sisi kayak aku ngerasa bersyukur sih. Itu pas aku buka buka lagi ya, aku buka di Facebook itu kan ada adiknya posting. Jadi terakhirnya itu dia meninggal teman-teman di tanggal 22 Mei gitu. Nah, jadi itu terakhir aku chat sama dia dan itu tanggal 17-nya aku pun bingung kenapa dia dia tiba-tiba itu tulisannya forward ya, forward tulisan gitu. Kenapa di forward ke aku gitu kan? Aku juga bingung padahal itu udah nggak chat apa-apa lagi gitu kan. Tapi di satu sisi aku kayak bersyukur sih, bersyukur karena um, ibaratnya aku udah ngelakuin apa yang harus aku lakuin gitu. Gitu dan kalau aku bayangin lagi sih mungkin kalau nggak aku nggak ngelakuin itu tuh bakal menyesal gitu. Ya sorry aku matiin kamera aja ya. Iya teman-teman, jadi um, apa ya, intinya sih maksudnya ya aku percaya itu bukan bukan karena aku gitu tapi kayak ya Tuhan yang kasih apa ya, kasih dorongan itu gitu buat buat ngechat dia secara pribadi gitu terus buat um, semangatin dia buat doain dia gitu kan. Dan aku juga pribadi nggak tahu ya maksudnya itu kan kita cuma bisa ngelakuin bagian kita gitu tapi Tuhan yang ngelakuin bagian Tuhan gitu. Cuman ya itu sih teman-teman yang mungkin satu hal yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga adalah selama kita diberikan kesempatan untuk bersaksi gitu, um, jangan sia-siakan kesempatan itu gitu. Gitu sih teman-teman. Karena um, ibaratnya kalau firman Tuhan bilang ya, kalau kita tahu melakukan hal yang baik tapi kita nggak melakukannya itu kan kita berdosa gitu. Maksudnya apalagi anggapannya kayak orang itu tuh mungkin sebenarnya teman ini nggak terlalu dekat sama aku sih. Sebenarnya nggak kayak deket banget gitu. Tapi tetap sedih gitu karena seangkatan gitu bareng-bareng gitu sama-sama anak IPS gitu kan. Terus ya gitu jadinya pasti sedih lah ya gitu. Kita ngelihat teman kita sendiri kok gitu ya hidupnya gitu. Jadi buat teman-teman selama kita masih ada kesempatan juga ya kita lakukan bagian kita gitu. Nggak perlu takut untuk apa bersaksi gitu kan karena ya itu nggak salah gitu kan. Jadi tapi tetap perlu tuntunan Roh Kudus juga gitu ya teman-teman. Maka dari itu ya tadi apa ya Roh Kudus yang bisa bawa kita tuh untuk bisa memberikan kita kuasa untuk bisa bersaksi dan pastinya bersaksi dengan hati yang benar gitu ya teman-teman. Bukan untuk um, bukan untuk dipamerin atau gimana, tapi emang bener-bener apa ya? Ibaratnya kayak ya kita mengasihi dia gitu, kita mengasihi jiwa-jiwa itu gitu loh. Gitu sih teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya ini udah kesimpulannya ya. Jadi tadi kan tema kita adalah uh, seberapa pentingkah peran Roh Kudus dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau dari 3 poin tadi itu bisa kita simpulin kalau tanpa Roh Kudus itu kita yang pertama adalah kita nggak punya pengharapan yang pasti gitu. Karena yang pasti itu hanya di dalam Tuhan ya teman-teman. Hidup ini pun nggak pasti gitu. Kita hidup sampai umur berapa nggak pasti.
Gitu. Kita sukses kapan nggak pasti gitu kan. Jadi semua itu nggak pasti. Tapi karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat jaminan dalam hidup kita, itu menandakan kalau semua yang Tuhan ucapin, semua janji Tuhan itu pasti gitu, pasti akan Tuhan genapi gitu. Yang kedua, itu kalau tanpa Roh Kudus itu kita nggak bisa berjalan dalam kebenaran gitu. Mungkin semua orang bisa yang ngelakuin yang baik gitu, tapi untuk kita bisa berjalan dalam kebenaran itu tanpa Roh Kudus pasti nggak bisa. Kenapa? Karena di firman Tuhan bilang kalau Tuhan itu memandang kita tuh bukan dari seberapa banyak pelayanan yang kita pegang, seberapa banyak jiwa yang kita menangkan, tapi tentang hati. Tuhan ngelihat hati kita kayak gitu. Dan itu semua, aku percaya itu semua pasti pekerjaan Roh Kudus. Sama kayak seseorang bisa dimenangkan itu bukan pekerjaan kita gitu, tapi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya dia. Roh Kudus yang melembutkan dia, akhirnya dia bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau tanpa Roh Kudus itu, kita nggak akan bisa bersaksi dengan hati gitu, dengan hati yang benar ya teman-teman gitu. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan gitu ya teman-teman. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa bersaksi dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, termasuk juga kita bisa pelayanan dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Itu semua pekerjaan Roh Kudus gitu. Dan itu emang perlu kita terus um, ibaratnya mungkin terus latih gitu ya teman-teman, supaya kita punya hati yang benar gitu. Aku pribadi jujur kalau ngomong hati itu kadang kita sendiri pun nggak sadar ya teman-teman. Kalau ngomongin hati, ngomongin motivasi gitu, kadang kita nggak sadar gitu. Ternyata motivasinya salah ya, udah melenceng gitu. Itu bisa aja, bisa banget gitu. Bahkan pendeta pun yang mungkin kelihatannya kayak wah itu bisa aja tuh melenceng tuh hatinya, karena nggak ada yang tahu kan hati orang. Nah makanya kenapa itu perlu banget kita pimpinan Roh Kudus supaya hati kita terus ada di jalan yang benar gitu, supaya hati kita tuh nggak melenceng, supaya hati kita tuh tetap uh, tetap benar di hadapan Tuhan kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu aja sih teman-teman sharing aku malam hari ini, semoga bisa memberkati teman-teman semua. Jadi untuk nanti diskusinya itu teman-teman bisa itu ceritain aja tentang pengalaman teman-teman bersama dengan Roh Kudus gitu, atau pengalaman tadi ya si Dora dan si Emon misalnya gitu kan, teman-teman juga pernah ngalamin tuh kayak lagi ada di kondisi lingkungan yang um, misalnya buruk, tapi teman-teman tuh harus tetap berpegang pada kebenaran gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak gitu juga. Nah itu nanti teman-teman bisa saling sharing pengalaman di kelompok masing-masing. Oke, kita mau tutup dalam doa dulu ya teman-teman. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you buat malam hari ini. Kalau kami bisa diingatkan kembali, Tuhan, kalau kehidupan kami sebagai orang Kristen tidak mungkin bisa tanpa Roh Kudus. Kami nggak mungkin bisa tanpa Engkau, Tuhan. Biar terus dalam hidup kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami juga mau terus mencari Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami lakukan, semua tanggung jawab kami, pelayanan kami, kehidupan kami seluruhnya bisa terus berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bisa terus punya hati yang benar, dan dimanapun kami berada, Tuhan, kami bisa dipimpin oleh kebenaran-Mu, Tuhan, kami bisa menjadi garam dan terang, kami bisa menjadi anak-anak muda yang berbeda, Tuhan, di lingkungan kami masing-masing, Tuhan. Biar lewat hidup kami bisa menjadi kesaksian, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan biar mereka juga bisa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau sharing satu sama lain di kelompok kami masing-masing, biar Tuhan juga yang pimpin, biar setiap sharing yang ada bisa memberkati kehidupan setiap kami, Tuhan, dan ini bisa menyemangati kami juga Tuhan untuk terus hidup benar di dalam Tuhan, walaupun kami tahu itu nggak mudah, tapi kami percaya kalau Tuhan yang memberikan kekuatan pada setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Thank you teman-teman semua. Amin. Bless. Thank you Kak Karen. Yuk teman-teman sekali lagi kita say thank you buat Kak Karen dengan sharingnya yang luar biasa banget malam hari ini. Mantap Kak Karen, mantap Kamis.
Oke, thank you Kak Karen sekali lagi. Dan sebelum kita masuk ke sesi breakout room, sebelum kita sharing, kita ada beberapa pengumuman friends, yang akan disampaikan oleh Ko Kevin. Silakan Kak Kevin. Oh, aku ya. Foto dulu aja, Dre. Gak apa-apa. Oh, foto dulu aja. Foto dulu Oke aja. kok. Oke, kalau gitu teman-teman yuk kita foto dulu. Yang belum open on cam boleh di open ya kameranya friends. Oke, nanti aku boleh minta tolong Kak Ludia ya untuk dokumentasi. Siap. Oke, boleh dirapin dulu rambutnya friends. Tapi jangan mandi dulu ya, ntar kelamaan. Iya. Nunggunya lama nanti kalau mandi dulu. Betul, nanti lama mandi. Iya, betul Kak Suryati. Ayo yang belum open cam dong. Ayo tuh, Henny belum mandi nih berarti Henny. Yuk, open cam yuk teman-teman yuk. Yuk. Tunjukkan kalau kamu memang cantik dan ganteng. Asik. Asik. Oke. Yuk. Masih banyak nih. Oke, ini di tempat aku ada 2 slide ya. Boleh dipasang senyumnya yang paling ganteng, yang paling manis, yang paling cantik. Di slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, boleh tetap senyum karena nggak tahu siapa-siapa aja di slide 1 dan 2. Boleh dibuka kameranya yang belum buka kamera. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Ludia. Sama-sama. Thank you teman-teman semua. Oke, thank you. Oke, aku ya berarti ya. Bisa ya kok. Oke. Udah. Silakan kok. Wait, tahan bentar ya. Oke. Jadi teman-teman kita mau saksikan puji Tuhannya ada kesaksian. Tapi sebelum itu mau ucapkan sekali lagi buat Karen, teman-teman pesannya dan teman-teman harus ingat bahwa Roh Kudus selalu di hati, jaga hatinya. Kalau Roh Kudus berbicara, lakukan. Jangan sampai nanti ujungnya penyesalan. Gitu ya teman-teman. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita tadi penolong dan lain sebagainya, teman-teman. Thank you Karen. Wow, dia kesaksiannya terakhir tuh di akhir ya. Jadi rasanya deep banget gitu ya. Oke, sebelum mulai breakout room kalau gitu ya udah kita nonton dulu aja ya kesaksian teman-teman dari salah satu teman kita yang udah ikut di CG. Pastinya juga pertumbuhan. Kalau kata Karen tadi, pertumbuhannya selain dari pembinanya, fasilitator saling kelompoknya, pasti juga ada peran Roh Kudus di dalamnya. Teman-teman lihat yang tadinya nggak konsisten baca Alkitab jadi rajin baca Alkitab. Berikut kesaksiannya dari Aprisia. Bentar. Kalau gini ya. Hai, shalom semua. Perkenalkan, nama aku Aprisia. Sebelumnya, thank you banget udah dikasih kesempatan buat sharing di sini. Jadi aku bersyukur banget bisa gabung di komunitas ini karena aku ngerasa banyak transformasi yang aku alami sejauh ini. Aku juga bisa mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik pastinya, dan banyak hal-hal yang aku dapetin juga dari sini. Aku juga sangat bersyukur karena bisa kenal sama teman-teman sekalian, sama para pembina di sini yang pastinya bisa aku ajak untuk sharing, bisa aku ajak untuk tukar pikiran, dan bisa membuat aku jadi pribadi yang terbuka, dan dari keterbukaan itu yang ngebuat aku bisa mengalami banyak perubahan hal-hal yang lebih baik. Aku juga sangat bersyukur karena di tahun ini banyak hal baik yang Tuhan percayakan atas hidup aku, yaitu pekerjaan, pelayanan, dan banyak hal lain. Dan aku juga sangat bersyukur karena di tahun ini aku bisa mencapai salah satu komitmen aku yang mungkin bisa dibilang di tahun-tahun sebelumnya belum pernah terrealisasikan, tapi di tahun ini aku bisa mencapai komitmen itu, yaitu aku bisa baca Alkitab setiap hari secara rutin. Puji Tuhan. Dan aku juga ingin sedikit sharing aja nih tentang perjalanan hidup aku sebagai anak Tuhan, dimana di tahun-tahun sebelumnya aku sempat membentengi diri aku sama Tuhan.
rasa iman aku dan pengharapan aku sama Tuhan menurun pada waktu itu, dan aku juga sempat menutup diri dari lingkungan sosial aku seperti komunitas, lingkup pertemanan. Tapi puji Tuhan, secara beriringnya waktu, Tuhan bisa pulihin itu semua. Tuhan kasih aku kesempatan untuk berubah ke arah yang lebih baik, dan aku juga bisa ketemu sama komunitas ini yang akhirnya bisa merubah pribadi aku yang mungkin tadinya tertutup bisa jadi terbuka. Aku bisa mendapat teman-teman baru di sini, dan aku juga sangat bersyukur. Di tahun ini aku ngerasa iman aku sama Tuhan juga semakin naik, hubungan aku sama Tuhan juga jadinya semakin baik, dan aku juga lagi belajar untuk tetap membangun hubungan aku sama Tuhan jauh lebih intim dari tahun-tahun sebelumnya. Puji Tuhan. Mungkin ini ada sedikit pesan buat teman-teman sekalian yang lagi ngalamin struggle ataupun satu masalah. Tetap percaya God is good all the time and anytime. Jangan pernah menyerah, jangan pernah membentengi diri kita sama Tuhan. Tuhan itu baik. Tetap semangat. Itu aja. Thank you semua. God bless you. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan pastinya. Teman-teman, jadi welcome home buat teman-teman yang baru, teman-teman. Nah, di sini tadi ya, kalau kita lihat orang yang tadinya insecure, tertutup banget rasanya mau cerita aja, takut karena membandingkan diri gitu ya, nggak konsisten baca Alkitab, mau ngobrol aja rasanya males karena pandemi, teman-teman. Karena pandemi membuat dia jadi orang yang tertutup. Tapi gabung di DCG, imannya tadi kalau teman-teman dengar di akhir, imannya terbangun, dan akhirnya dia berani melangkah, menggenapi janji Tuhan dalam hidupnya, dia dapat kerjaan dan lain sebagainya, semua atas kemuliaan nama Tuhan. Pastinya juga teman-teman kita menghimbau, pastinya juga dari Kak Karen sebagai ketua pastoral dan juga pemimpin yang lainnya, kalau dia, Kak Erna, Heini dan lain sebagainya menghimbau untuk teman-teman untuk terus terkonek sama fasilnya ataupun sesama DCG-nya untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan alami transformasi bersama-sama. Itu aja dari aku. Kita sama-sama alami transformasi. Di Desember nanti lihat banyak perkara yang akan Tuhan genapi di tahun ini. Amin. Aku serahkan ke Andrea. Amin. Thank you, Kak Kevin. Thank you juga Kak April yang tadi udah sharing. Mantap, sangat memberkati, Kak. Oke. Terakhir banget, terakhir sebelum kita breakout room, seperti biasa, kita akan membudayakan budaya on time. Jadi ada screenshot nih teman-teman. Dari teman-teman tadi yang udah hadir on time jam 7.30 atau bahkan udah standby sebelum jam 7.30. Nih aku nggak bisa, ini banyak loh friends, ada 25 ya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi aku mau say thank you buat teman-teman yang udah on time, dan kedepannya kita akan terus belajar untuk terus on time teman-teman. Oke? Thank you teman-teman. Mantap. On time terus ya teman-teman, biar kita semakin bertumbuh kembali pribadi kita dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mantap. Oke, kita langsung aja ke sesi breakout room teman-teman. Aku bisa serahin ke Kak Icil mungkin ya. Oke, thank you Kak Icil. See you friends. Yuhu. Asik nih diskusi nih. Tadi diskusinya gini ya, Ren ya, tentang pengalaman pengalaman dengan Roh Kudus. Tuntunan gitu Roh Kudus ya. Iya, tuntunan Roh Kudus. Siap, kita tunggu Kak Priscil ya. Yesika anaknya siapa katanya? Ayo Yesika. Ditanya nih sama Priscil, Yesika anaknya siapa? Ya, masukin dulu aja kemana gitu, atau di open room dulu aja nggak apa-apa Pris, nanti yang sisanya kamu bantu lagi. Oke, aku coba open room ya friends, kalau ada salah maaf. Oke. Thank you Cil. Thank you, Icil. Thank you Kak Icil.